Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorail terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said akan dimulai pekan depan. Selama proses pembongkaran tidak akan ada penutupan jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membongkar tiang monorail mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam kurun waktu sebulan. Pembongkaran akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan selama proses pembongkaran berlangsung tidak akan ada penutupan jalan, meskipun pengerjaan dilakukan di jalur utama dan melibatkan alat berat. Udah mau ngebahas tiang monorail ini udah Januari nih Pak, nanti gimana? Langsung disikat atau gimana nih Pak? Minggu ketiga mulai. 3 Januari? Minggu ketiga. Minggu ketiga. Proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada tahun 2004 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proses pembongkaran kerap terhambat karena kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjenguk siswa korban kecelakaan mobil pengantar makanan di Jakarta Utara. Rano menjamin proses pemulihan para siswa akan dipantau hingga tuntas. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berkunjung ke rumah Muhammad Filio, salah satu siswa korban kecelakaan mobil di Jakarta Utara. Kehadiran Rano disambut antusias oleh Filio dan keluarganya. Dalam kunjungannya, Rano juga berjanji Pemprov Jakarta akan memantau proses pemulihan seluruh korban hingga tuntas. Tragedi mengerikan ini terjadi pada 11 Desember 2025 lalu. Sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah hingga menabrak sejumlah murid dan guru. Para korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, sopir mobil yang merupakan sopir cadangan bersama pendampingnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sopir diduga lalai dan salah menginjak pedal gas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam retret yang digelar di Hambalang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik meski diragukan banyak pihak. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Kita buktikan, saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak saya, Pak, kapan kami terima MBG? Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Makan bergizi gratis menjadi salah satu langkah pemerintah mengatasi stunting. Kerjasama antara pusat dan daerah pun diperkuat demi meningkatkan gizi anak Indonesia.
Pemerintah terus mendorong pemerataan makam bergizi gratis. Di tahun 2025, total ada 55 juta penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Sementara untuk tahun 2026 ditargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran sebesar 355 triliun rupiah pun telah disiapkan pemerintah. Badan Gizi Nasional pun terus memantau keberlangsungan program MBG. Kali ini BGN mengawasi langsung pembagian MBG di SD Negeri Kalibaru 1 Pagi. Kita sedang berusaha agar seluruh SPBG melakukan seperti itu. Nah, untuk kualitas makanan memang kita pantau terus-menerus. Jadi kita ingin semua ahli gizi dan semua SPBG mengikuti petunjuk yang ada dan memanfaatkan porsi bahan baku yang sudah disiapkan untuk di Jawa ini karena rata-rata 10.000. Itu sifatnya ad cost dan harus dioptimalkan untuk pemenuhan gizi. Selain makan bergizi, pemerintah juga mendorong daerah untuk memperkuat pelayanan posyandu. Di Tangerang, Banten, program Grebek Posyandu terus digelar. Tidak hanya menargetkan anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Objek yang harus dilaksanakan oleh kader-kader posyandu, oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan dan oleh dinas yang lainnya, termasuk Pak Camat, Pak Lurah, terkait pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh posyandu. Hari ini kegiatannya adalah imunisasi balita, juga memberikan makan tambahan. Program ini pun mendapatkan respon positif masyarakat. Mereka pun berharap program ini terus digelar. Angka stunting di Tangerang pun terus menurun. Bila 2024 17.000 balita mengalami stunting, kini menurun menjadi 9.000 balita. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tidak mengimpor gas bumi di sepanjang tahun 2025. Meskipun pada awal tahun, Republik Indonesia sempat berencana impor gas bumi. Bahlil menyatakan di awal tahun lalu Indonesia berencana impor gas bumi sebanyak 40 kargo. Namun rencana batal karena produksi dalam negeri mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tanah air. Bahlil menambahkan seluruh kebutuhan gas saat ini dipenuhi hasil produksi dalam negeri tanpa bantuan pasokan luar. Sepanjang tahun 2025, suplai gas bumi nasional mayoritas dialokasikan untuk konsumsi domestik, khususnya mendukung program hilirisasi industri. Saya bersyukur kinerja dari SKK, dari Dirjen Migas, dari tim kita, bahwa sekalipun di awal tahun terjadi dinamika yang tinggi untuk ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun, tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas, dan ini adalah produksi kita. Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri, sebagiannya kita ekspor. Kenapa ini tidak kita lakukan seperti minyak? Karena kalau gas ini harus antara supply and demand-nya harus sama. Mulai tahun ini berzina bisa dipidana. Bagaimanakah penerapannya? Usai jeda tetap di iNews. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran menterinya kerap terlihat dalam berbagai acara. Salah satunya dalam kegiatan panen raya kemarin. Presiden kerap melemparkan candaan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Pertanianmu, anaknya petani. Wakil Menteri Pertanianmu, anaknya petani. Sekarang jadi menteri, jadi wakil menteri. Kalau dia tuh petani asli itu, mereka ini. Kulitnya hitam. Gak ada petani yang benar kulitnya putih. Ada nggak? Yang kulit putih itu bintang film. Atau penyanyi. Penyanyi band. Memang
Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian ini cocok gitu. Kalau berjalan tuh, ya kan? Berjalan itu serasi. Nomor 1 dan nomor 2 sama-sama hitam. Kalau malam gelap itu nggak kelihatan, hanya giginya yang kelihatan. Kalau senyum, saudara-saudara. Tapi saya bangga dengan kalian. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Memang kalian menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk. Ancaman pidana bagi tindak perzinahan berlaku mulai tahun ini. Tak hanya menjerat suami atau istri yang berselingkuh, KUHP baru juga bisa menjerat pasangan lajang yang melakukan zina dan dilaporkan oleh orang tuanya. Dia jangan mikirin keluarganya, mikir hati kamu itu udah ditutupi sama tahu apa? Video viral beberapa waktu lalu, sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor digerebek anak kandungnya saat berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kedua ASN merupakan kepala pengawas SD dan pengawas SMP diketahui telah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Sementara pihak pria diketahui masih memiliki istri sah. Bapak tuh PNS ASN. Ini rumah saya, Pak. Bukannya atas nama nikah, ini rumah saya, ini bapak. Iya, saya anak Bapak. Fakta ini membuat sang anak murka hingga nekat merekam perselingkuhan ayahnya dan mengunggahnya di media sosial. Kasus perzinahan atau hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan diatur dalam KUHP baru yang berlaku mulai tahun 2026 ini. Dalam pasal 411 dan 412 KUHP, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami istri bisa dipidana penjara 1 tahun atau denda 10 juta. Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan juga orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pasal perzinahan dalam KUHP baru tidak jauh berbeda dengan KUHP lama. Sama-sama hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri pelaku. Bedanya, dalam KUHP baru memperluas cakupan zina dari sebelumnya hanya untuk pasangan sudah menikah, kini juga bisa menjerat seseorang yang belum menikah, tapi tetap harus dilaporkan orang tua atau anak pelaku. Pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri. Setelah diundangkan, pasal perzinahan masih menuai polemik. Pasal ini bahkan masuk dalam 11 perkara yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberadaan kebun sawit di kawasan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyita perhatian pemerintah daerah. Bupati Cirebon Imron memastikan akan mencabut seluruh sawit karena dinilai mengancam ekosistem. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Hainda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Bupati Cirebon bersama unsur Forkopimda meninjau hutan yang ditanami pohon sawit di Desa Cikobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Mereka mengecek pohon sawit yang ditanam di lahan seluas 2 hektar. Peninjauan untuk menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan penanaman pohon sawit atau pembukaan hutan untuk sawit. Meski masih berusia sekitar 4 bulan, sawit-sawit yang masih pendek tampak lebih mencolok di antara ilalang dan tanaman lainnya. Sementara itu, puluhan emak-emak menolak keberadaan pohon sawit karena khawatir bencana dan krisis air bersih. Mereka meminta pemerintah daerah segera mencabut sawit tersebut. Ya resah. Soalnya kan kelapa sawit di samping itu kelapa sawit itu ungguannya ular kobra yang saya tahu. Lagi kan masa di sini. Kalau di mana kekeringan nanti itu dia
menyerap air, kita bisa kekurangan air. Begitu juga nanti kalau musim hujan nggak ada penguatnya, takutnya longsor. Kita ini aman-aman aja lah, baik-baik aja di sini, nggak ada apa-apa. Maka dengan adanya edaran Pak Gubernur, kami dari Kabupaten Cirebon akan mendukung, bahkan kami kepada petaninya maka akan diganti untuk tanaman-tanaman yang lainnya, misalkan di Cirebon ini mangga, kalau di Pasalama cocoknya misalkan mangga gincu. Kami dari pemerintah akan membantu masyarakat.